Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang membuat video dua dimensi dengan judul terperangkap dalam monokrom. Video tersebut dibuat untuk memenuhi tugas akhir teknologi multimedia yang dibimbing oleh Ibu Ika Arfiani. Oke, perkenalkan sebelumnya kami beranggotakan yang pertama ada Afina Cinta Putri Amanda, lalu ada saya sendiri Fi Abdul Wicaksana, dan ada Alisa Fadia Hairani. Pembahasan pertama mengenai latar belakang. Mengapa kami menggunakan animasi dua dimensi dan mengapa membuat video berjudul terperangkap dalam monokrom. Nah, animasi dua dimensi telah menjadi bagian integral dari industri hiburan selama beberapa dekade belakangan ini. Dengan menggunakan teknik dan alat tradisional maupun digital, animasi dua dimensi menciptakan dunia imajinatif yang memikat penonton melalui gambar-gambar yang bergerak secara berurutan. Keunggulan-keunggulan seperti karakter yang unik, gaya visual yang khas, dan kemampuan untuk menghadirkan dunia imajinatif yang berbeda menjadikan animasi dua dimensi tetap relevan dan diminati oleh banyak orang. Di samping itu, teknologi multimedia itu juga nantinya dapat memainkan peran penting dan dalam memperkaya pengalaman animasi dua dimensi dengan suara, musik, efek suara, dan suara lingkungan yang terintegrasi dengan sempurna untuk menciptakan pengalaman yang imersif. Namun, sayang sekali di era digital saat ini banyak muncul fenomena yang semakin meresahkan, yaitu cyberbullying. Dengan perkembangan teknologi dan ketergantungan pada media sosial, cyberbullying telah menjadi masalah serius yang mempengaruhi banyak orang, terutama remaja dan anak-anak. Oleh karena itu, kami membuat animasi dua dimensi dengan tema cyberbullying menjadi sangat penting. Melalui cerita atau animasi pendek, pembuat animasi dapat menggambarkan cara-cara untuk melindungi diri dari cyberbullying. Selain itu, animasi dua dimensi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk memfasilitasi diskusi kelompok dan mengedukasi anak-anak dan remaja sehingga tentang pentingnya menghormati dan merawat satu sama lain dalam lingkungan online atau lingkungan dunia maya. Maka pembuatan animasi dua dimensi dengan mengangkat tema cyberbullying adalah upaya penting untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah ini dan menginspirasi perubahan sosial yang positif. Animasi dua dimensi memberikan sarana kreatif untuk menggambarkan konsekuensi cyberbullying, membangun empati, lalu menyajikan solusi dan memberikan pendidikan kepada penonton. Dengan memanfaatkan kekuatan visual dan naratif dari animasi dua dimensi, sehingga kami dapat mempromosikan lingkungan online yang lebih aman, inklusif, dan bertanggung jawab. Berdasarkan latar belakang yang saya paparkan tadi, maka dibuatlah video dua dimensi dengan judul Terperangkap dalam Monokrom, mengisahkan perjalanan depresi seorang akibat cyberbullying. Tujuannya yaitu meningkatkan pemahaman dan empati terhadap masalah kesehatan mental yang sering diabaikan. Animasi ini menggunakan medium dua dimensi yang menarik emosional untuk menyampaikan pesan kuat tentang dampak cyberbullying dan depresi kepada penonton. Lalu melalui penggunaan animasi dua dimensi ini, penonton dapat merasakan intensitas emosi yang dialami oleh tokoh utama. Penggunaan warna dan gambar yang kuat memperkuat narasi tentang perjuangan depresi akibat cyberbullying yang dialami oleh tokoh utama. Animasi ini juga menyoroti peran penting dukungan sosial dalam pemulihan mental. Tokoh utama menemukan harapan dan cahaya melalui bantuan dan dukungan yang membantu mereka keluar dari lingkaran kegelapan. Dengan kesan visual dan emosional yang kuat, animasi terperangkap dalam monokrom ini bertujuan untuk menyebarkan kesadaran tentang kesehatan mental, memperkuat empati, dan mempromosikan lingkungan yang lebih peduli dan mendukung. Untuk pembagian tugas atau job description yang dilakukan oleh saya sendiri, yang pertama adalah penentuan tema dan judul. Itu dilakukan bersama dengan kelompok saya, yaitu Afina Cinta dan Alisa Fadia. Nah, di situ kami berdiskusi dan menemukan bahwa kami akan membuat animasi dua dimensi yang berjudul Terjebak dalam Monokrom. Terjebak dalam monokrom ini melambangkan situasi atau kondisi atau dilema yang sulit diatasi yang nanti menjadi fokus utama dalam alur cerita animasi ini. Saya, Afina Cinta Putri Amanda, akan menjelaskan tentang job description dalam pembuatan animasi dua dimensi, yaitu menyusun alur cerita, menyusun skrip atau naskah, dan voice over atau pengisian suara. Pada penyusunan alur dan naskah diawali dengan mengembangkan konsep cerita yang disampaikan dalam animasi, kemudian mengembangkan alur cerita dengan menggambarkan urutan animasi dan juga pengembangan karakter animasi. Lalu menulis naskah cerita yang mencakup dialog, narasi, dan deskripsi adegan. Dilanjutkan pada bagian pengisian suara dilakukan dengan merekam suara berdasarkan naskah atau skrip yang telah dibuat.
Kemudian disesuaikan dengan intonasi serta pengucapannya untuk memastikan bahwa intonasi, ekspresi, dan emosi yang diinginkan sesuai dengan scenes dalam animasi. Selanjutnya untuk job description saya yaitu Alisa Kadairani dengan NIM 2018122 yaitu pembuatan storyboard dan animasi 2 dimensi. Storyboard adalah serangkaian gambar berurutan yang menggambarkan urutan peristiwa dalam animasi. Pada pembuatan storyboard, diawali dengan merencanakan urutan peristiwa yang ingin ditampilkan dalam animasi. Ini melibatkan pembuatan adegan, penentuan urutan kronologis, dan pengaturan alur cerita yang disesuaikan juga dengan skrip. Selanjutnya, setelah merencanakan urutan peristiwa, gambar sketsa kasar dibuat untuk setiap adegan animasinya. Sketsa ini memberikan pandangan visual yang umum tentang apa yang akan terjadi dalam setiap adegan. Kemudian, menambahkan keterangan dan catatan pada setiap gambar yang menjelaskan gerakan, ekspresi karakter, atau efek animasi yang diinginkan. Setelah pembuatan storyboard, kemudian tahap selanjutnya adalah pembuatan animasi 2 dimensi. Diawali dengan penggambaran karakter dan latar untuk setiap frame animasi yang akan dibuat, termasuk pose karakter, ekspresi wajah, dan gerakan tangan atau tubuh. Lalu pemberian warna dan detail. Ini melibatkan pemberian skema warna yang sesuai dengan gaya visual yang diinginkan, serta penambahan detail seperti bayangan, tekstur, atau efek khusus. Lalu pembuatan animasi frame by frame, di mana setiap frame gambar individu secara berurut-urut digabungkan untuk menciptakan ilusi gerakan. Ini melibatkan penggambaran antara gambar secara manual untuk setiap perubahan posisi atau gerakan karakter. Lalu untuk yang selanjutnya adalah tahapan editing video dan finishing dilakukan oleh saya, Rifki Abdul Wicaksana. Dalam editing finishing itu, saya melakukan beberapa tahapan. Yang pertama, mengimport semua klip dan bahan animasi 2 dimensi, termasuk sound, lalu ada videonya, lalu ada mungkin teks gitu, ke dalam software editing. Software editing yang saya pakai yaitu Adobe Premiere Pro. Selanjutnya dilanjut, saya memotong dan memilih klip mana agar nantinya video tersebut menjadi beralur gitu, ada ceritanya yang bisa digambarkan oleh video tersebut. Yang terakhir yaitu nantinya saya melakukan penyusunan urutannya, gambar itu saya urutkan agar sesuai alur dan dapat dinikmati gitu. Hal ini melibatkan penentuan durasi setiap klip, lalu ada pengaturan timing yang tepat, dan penerapan transisi atau efek visual yang diperlukan. Tuh. Lalu selanjutnya saya membuat penyusunan warna agar video yang saya buat itu nanti menjadi hidup gitu dan menjadi sesuai dengan temanya, sehingga visual yang saya tampilkan nantinya dapat menarik. Selanjutnya ada penyiapan musik, efek, dan suara. Di situ saya menambahkan suara seperti suara sound effect itu, seperti ada suara langkah jalan atau suara perempuan menangis gitu. Itu saya buat untuk membangun suasana dan menambah agar dapat meningkatkan pengalaman dalam menonton. Selanjutnya dilanjutkan dengan tahap rendering dan finishing, sehingga video yang tadinya di Adobe Premiere Pro itu bisa menjadi MP4 dan menjadi video yang utuh. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai deskripsi cerita dan pesan yang disampaikan dari video animasi yang dibuat. Yang pertama, deskripsi cerita. Video animasi 2 dimensi ini menceritakan tentang sosok remaja perempuan bernama Asmita yang sangat aktif menggunakan sosial medianya. Namun, dia terus mendapatkan komentar jahat yang menerpa di media sosialnya, yang membuatnya merasa sedih dan hancur. Cerita berlatarkan pada malam hari ketika dia terlelap dalam tidurnya. Lalu, dia bermimpi dia menemukan dirinya terbangun di dalam tempat yang gelap dan sunyi. Suara-suara komentar jahat dan notifikasi ponselnya terus menghantui pikirannya yang membuatnya merasa kebingungan. Lalu, Asmita melihat sebuah cahaya samar dari balik pintu. Dia berlari menuju cahaya tersebut. Tetapi, semakin dia berlari mendekatinya, semakin jauh cahaya yang ada di balik pintu itu. Seakan-akan dia hanya berlari dalam lorong gelap tak berujung. Singkat cerita, tiba-tiba sosok bayangan mendekatinya. Bayangan tersebut adalah sisi terbaik dalam diri Asmita yang memberikan pelukan hangat dan memberikan ketenangan bagi Asmita. Sosok itu memberikan pengertian bahwa di balik serangan komentar jahat, Asmita memiliki sisi terbaik dalam dirinya yang patut dia lihat dan dihargai. Dia tidak boleh hanya fokus pada komentar jahat, tetapi dia harus berfokus pada semua komentar baik yang ditujukan kepadanya. Lalu Asmita terbangun dari tidurnya dengan perasaan cemas dan bingung.
Dia membuka ponselnya dan mengubah cara pandang terhadap komentar-komentar sosial medianya. Dia mulai membaca semua komentar baik dan mengabaikan semua komentar jahat yang ditujukan kepadanya. Di akhir cerita, Asmita merasa bahagia karena dia telah berkomitmen untuk tidak terpuruk dalam komentar jahat. Dan dia menyadari bahwa dia memiliki sisi terbaik yang bisa dilihat oleh orang yang tulus menghargai dan mencintainya tanpa syarat. Oleh karena itu, Asmita tidak lagi merasakan depresi atau kecewa karena dia tahu bahwa dia memiliki sisi terbaik yang dapat menginspirasi dan membangkitkan semangatnya. Kemudian, pesan yang disampaikan melalui video animasi itu mengenai pentingnya memilih komentar positif dan mengabaikan semua komentar negatif yang ada di media sosial. Kita diajarkan untuk tidak membiarkan kata-kata negatif menghancurkan semangat dan kepercayaan diri kita. Oleh karena itu, kita harus fokus pada komentar positif yang memberikan dukungan bagi kita. Meskipun kita terjebak dalam keterpurukan, kita harus mengingat bahwa kekuatan dan potensi terbaik ada dalam diri kita sendiri. Kemudian, kita juga harus menghargai dukungan dari orang-orang yang memberikan komentar positif dan cinta pada kita, karena mereka adalah yang sebenarnya memberikan nilai dan memberikan kekuatan pada diri kita. Oke, untuk tahapan pembuatan animasi dua dimensinya dimulai dengan kami berdiskusi untuk menentukan judul dan terbentuklah judul terperangkap dalam monokrom. Kemudian deskripsi alur dibuat sebagai dasar animasi. Langkah berikutnya adalah menciptakan karakter. Karakter ini nantinya sebagai pemeran utama dengan buat sketsa kasar pada kertas dan mengembangkannya dengan aplikasi sketsa dua dimensi. Setelah karakternya terbentuk, kami menyusun storyboard untuk merencanakan visual setiap adegannya. Ini mencakup komposisi visual, posisi karakter, pergerakan kamera, dan elemen lainnya. Selanjutnya, scene animasi dua dimensi disusun dengan cermat untuk menciptakan gerakan yang padu. Berikut untuk tahapan pembuatannya. Kemudian pada tahap pembuatannya, diawali dengan pembuatan sketsa. Pada pembuatan sketsa gambar karakter ini menggunakan aplikasi sketchbook dengan digambar secara manual dan diberikan pewarna. Pembuatan sketsa juga termasuk berbagai pose karakter, ekspresi wajah, dan gerakan tangan atau tubuh yang dibuat frame by frame. Nah, di sini penyebaran dari aplikasi sketchbooknya, di mana aplikasi ini dapat digunakan untuk pembuatan ilustrasi, karakter, atau animasi. Kemudian, tahap selanjutnya adalah pembuatan animasi dua dimensi. Pada pembuatan animasi dua dimensi ini, menggunakan aplikasi Clip dengan menambahkan background dan sketsa gambar atau karakter yang telah dibuat sebelumnya, kemudian ditambahkan frame berikutnya dengan modifikasi atau mengubah elemen gambar sedikit demi sedikit, sehingga dapat membuat perubahan yang halus pada setiap langkah animasinya. Nah, di sini penggambaran dari aplikasi Clip, di mana pada aplikasi ini hasil karakter yang telah dibuat di sketchbook akan diimport ke aplikasi Clip, dan saya membuat perubahan-perubahan kecil pada gambar karakternya untuk menciptakan ilusi gerakan. Dalam perekaman suara atau voice over, dilakukan menggunakan naskah yang telah dibuat sebelumnya pada saat pembuatan storyboard sesuai dengan ide cerita yang telah dikembangkan. Perekaman suara ini dilakukan dengan menyesuaikan durasi dari setiap scenes yang dibuat. Selanjutnya untuk storyboard, di mana storyboard ini saya buat sebelum pembuatan animasinya atau sketsanya. Di sini pada scene pertama visualisasinya itu seorang remaja yang sedang tiduran di kamarnya dan melihat HP yang berisi notifikasi tentang dirinya, di mana dia hanya melihat notifikasi dari komentar-komentar negatif, sehingga membuat dia merasa sedih, di mana dia meneteskan air mata. Nah, deskripsinya itu karakter tokoh utama digambarkan sebagai seorang remaja yang sedih karena melihat notifikasi HP yang berisi komentar negatif tentang dirinya. Kemudian yang scene kedua, visualisasinya yaitu seorang remaja yang tadi melihat notifikasi HP yang berisi komentar-komentar negatif dan bersedih ini, kemudian tertidur dengan kesedihannya, di mana deskripsinya itu karakter terus memikirkan komentar negatif tentang dirinya, bahkan sampai terbawa dalam mimpinya. Untuk scene ketiga yaitu visualisasinya, di mana karakter utama ini dikelilingi oleh orang-orang yang berlalu lalang
dan perlahan pergi meninggalkannya. Deskripsinya yaitu karakter dikelilingi oleh banyak orang. Orang-orang tersebut meninggalkannya. Tokoh utama merasa kebingungan apa yang sedang terjadi padanya. Untuk scene keempat, yaitu menggambarkan seorang remaja dihantui oleh komentar-komentar negatif yang terus terngiang-ngiang dalam telinganya. Dimana deskripsinya yaitu ujian kebencian ditunjukkan kepada tokoh utama. Lalu di scene kelima, seorang remaja visualisasinya yaitu seorang remaja yang kebingungan karena ada sesosok yang menepuk punggungnya. Dimana deskripsinya yaitu dalam mimpinya, tokoh utama dihampiri oleh bayangan yang berfungsi terbaik dalam dirinya. Kemudian untuk scene keenam yaitu penjelasan dari bayangannya itu, dimana pada gambar bayangan ini memperjelas tentang sosok siapa bayangan ini, dimana deskripsinya yaitu scene ini memperlihatkan bayangan terbaik dari tokoh utama. Untuk scene ketujuh, visualisasinya yaitu penggambaran bayangan yang memeluk tokoh utama. Deskripsi yaitu bayangan memberikan pelukan pada tokoh utama. Selanjutnya untuk aplikasi yang digunakan. Dalam pembuatan animasi 2 dimensi ini, kami menggunakan beberapa aplikasi pendukung yaitu Sketchbook yang merupakan aplikasi digital untuk menggambar, membuat ilustrasi dan sketsa. Kemudian Paperclip yaitu aplikasi digital untuk membuat aplikasi 2 dimensi frame by frame. Lalu ada aplikasi Adobe Premiere Pro yaitu aplikasi editing video profesional. Selanjutnya ada aplikasi Sound Recorder untuk merekam suara secara langsung. Sehingga urutan dalam pembuatan animasi ini diawali dengan pembuatan sketsa dengan Sketchbook, kemudian buat animasi dengan Paperclip, selanjutnya rekaman VO dengan Sound Recorder, dan pengeditan video dengan Adobe Premiere Pro. Selanjutnya untuk penutup, kesimpulan dapat diambil, yaitu berdasarkan penerapan multimedia dapat diambil kesimpulan bahwa animasi 2 dimensi memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan mengatasi masalah cyberbullying. Dengan menggambarkan keadaan dan solusi dapat memberikan pendidikan kepada penonton, sehingga animasi 2 dimensi dapat membantu menciptakan lingkungan konten yang lebih aman dan bermanfaat. Selain itu, animasi 2 dimensi juga dapat digunakan sebagai alat untuk memberikan edukasi kepada anak-anak dan remaja tentang pentingnya menghormati dan menjadi satu sama lain di lingkungan online. Dengan demikian, animasi 2 dimensi bukan hanya sarana hiburan, tetapi juga alat untuk membawa perubahan positif dalam masyarakat. Selanjutnya akan ditampilkan hasil dari pembuatan animasi yang berjudul Terperangkap dalam Monokrom. Di dunia maya yang terhubung, sebuah cerita berkembang tentang seorang remaja yang menjalani kehidupannya di tengah kemajuan teknologi. Namun kehidupannya dirusak oleh fenomena yang cukup umum di era digital ini. Seringkali terjebak dalam gelapnya spiral kejam komentar-komentar negatif yang mengarah pada dirinya. Merasa hancur oleh kata-kata yang dilontarkan orang-orang yang bahkan tidak dia kenal, bagaikan terjebak dalam lorong gelap tak berujung. Namun, seringkali kita lupa bahwa kita juga memiliki sisi terbaik dalam diri kita. Memberikan pelukan hangat sebagai pengingat bahwa diri kita juga dipandang baik oleh orang yang benar-benar menghargai dan mencintai kita tanpa syarat. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis aku
Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada tutur kata atau perbuatan yang salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga lingkungan online tetap aman dan kondusif. Bye.